Jadi udah terstruktur gara-gara oknum produk. Dan ini sudah mulai ada ajakan-ajakan. Ajakan ini, ajakan yang mengatasnamakan sebuah lembaga perkumpulan ulama, mengajak umat bahwa ini dianggap sebuah pembenturan. Orang yang membela Kiai Imaduddin atas penemuan itu, Gus, itu dianggap pembenturan. Padahal kita itu hanya menuntut kebenaran, kita mencari kebenaran, Gus. Betul. Jadi ini udah terstruktur nih, ini disebarkan di grup-grup ini. Surat, ajakan surat, berupa surat itu. Atas nama apa itu? Atas nama sebuah lembaga perkumpulan ulama atau apa gitu. Ulama abal-abal. Ulama labal-labal tenanan. Artinya, lah ini momentum gitu loh. Ya, ini momentum ketika mereka mampu merekrut budak-budak. Ya, ini kebangkitan pribumi ini. Kebangkitan pribumi. Ini momentum gitu loh. Makanya kayak kemarin Yai Imaduddin dilaporin polisi kayak begitu. Lah ya malah saya itu seneng. Aja Kiai Imaduddin itu gak ditekel polisi kok gak penjara. Karena dia udah fitnah kan begitu. Nah, yang jadi masalah ketika yang disampaikan Kiai Imaduddin itu benar. Wah, jadi apa Yai? Ketika itu benar, berarti selama ini kita konsumsi berita hoax, pembodohan publik yang dikonsumsi selama hampir 1 abad. Lah modar. Ini kebangkitan tasawuf, hati-hati. Dan sudah dicangkok-cangkokkan gitu. Kemarin saya contohnya Wali Songo dianggap Asmat Khan, padahal Asmat Khan itu ternyata di India itu marga tertentu, tidak ada marga Asmat Khan bahkan. Termasuk misalnya wali-wali di Nusantara ini sudah mau diba'alawikan gitu, sebagian sudah gitu. Dan ya ini kan berakar dari Sro-Gorgornya kan. Ya, Sro-Gorgornya itu semua wali di seluruh dunia waktu itu aja tertipu sama Sro-Gorgornya. Jadi biasa aja, maka kita melindungi semua ulama kita, wali-wali kita yang kemarin itu mungkin mendapat masukan yang keliru, yang hoax. Mari kita bersama-sama meluruskan. Tuh. Misalnya begini, misalnya salah satu contoh misalnya yang menjadi concern saya misalnya Maulana Skumpul itu sebagai contoh dia. Nah, Maulana Skumpul kan pernah menyatakan beliau ala Idrus. Beliau menyampaikan bahwa itu beliau dengar dari orang yang tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong itu bukan berarti tidak keliru kan, beliau tidak menjamin benar kelirunya. Nah, yang kedua itu mention itu kan sebenarnya ketika sekelompok imigran pada waktu itu di Kalimantan udah mulai berulah. Nah ini saya sudah dapat data nasabnya nasabnya Datuk Kalampean menurut nakoba-nakoba di Asia Tenggara. Jadi kalau ini berdasarkan penelitian nanti ada vlog tersendiri. Ini contoh bagaimana kita itu mikul dhuwur mendem jeru dalam bahasa Jawa. Kekeliruan yang dilakukan tanpa sengaja oleh generasi pendahulu kita harus hentikan. Karena itulah yang dikehendaki beliau-beliau yang sekarang sudah ada di alam barzah. Jangan sampai kekeliruan beliau itu menjadi jariah terus-menerus. Kalau jadi pecinta, jadi murid yang cerdas. Kita bela, kita bersihkan dari apa itu yang kita cintai itu dari kekeliruan-kekeliruan itu. Itulah secara spiritual pesan yang saya terima. Gitu. Ya. Jadi kalau seandainya ini Gus, ada nih beberapa ini kan masih ada pembelaan. Ini kan kita ingin, ya saya sebagai netizen lah, saya sebagai aktivis media sosial, melihat fenomena ini tentang kajian penelitiannya Kiai Imaduddin. Ini banyak penolakan juga. Dan yang lucunya yang menolak ini adalah orang-orang pribumi. Loh ini kan lucu gitu loh. Ini orang-orang pribumi loh. Nah, mental budak. Nah ini kan mental budak jadinya. Iya. Loh ini masalah leluhur kita. Kita ini semua beranak pinak orang Nusantara ini mayoritas adalah keturunan dari Wali Songo. Kalau mau kita sanad keilmuannya dari Wali Songo. Iya, semuanya. Makanya tadi itu bisa ketika nanti ada pengerahan massa, pengumpulan massa, ini adalah momentum, bukannya kita takut. Ya. Bukan kita takut kok. Ya. Ini momentum.
Kalau mereka mau provokasi orang-orang pribumi untuk ajakan-ajakan jihad dan lain-lain sebagainya, padahal ini kajian ilmu gitu loh. Harus dilawan dengan kajian yang ilmiah, dengan ilmu, dengan penelitian. Iya. Ya Imaduddin kan Gus Yai, kan begitu. Betul. Jadi gini, Ya. pribumi yang menjadi budak mereka itu berkhianat kepada Pengkhianat. Ya, Iya. tidak mensyukuri warisan leluhur. Wala in kafartum inna adzabila sadid. Kalau engkau mengkufuri nikmatku, aku sediakan siksa yang berat. Pasti celaka itu para budak itu. Pasti celaka. Oh ini nanti yang jadi tuannya itu bisa aja terusir dari Indonesia. Perkiraan saya terusir. Karena ini udah nggak bisa ditolerir lagi, nggak bisa dikompromikan lagi. Mereka terus-menerus memperbudak pribumi. Saya ingatkan tuh pribumi itu. Siapapun mau kiai, mau siapapun, mau lora, mau gus, jangan mengkhianati leluhur kita. Sekali lagi, jangan mengkhianati leluhur kita dengan mengkufuri nikmat yang diberikan Allah itu. Leluhur itu kan nikmat dari Allah. Nusantara ini sedemikian rupa hebatnya sampai menjadi Indonesia NKRI itu adalah warisan yang wajib dijaga. Siapa yang mengkhianati itu pasti celaka, pasti saya jamin. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Mau apa itu di dunia celaka, di akhirat juga celaka. Jangan dikira kalau membela seperti itu menjadi budak seperti itu tuh kalau mati saya enggak, mati konyol masuk neraka saya jamin. Karena mengkhianati apa itu nikmat yang telah diberikan Allah, yaitu berupa leluhur, yaitu berupa Indonesia. Iya, yaitu berupa Wali Songo. Betul. Yaitu berupa para pendahulu kita yang karena apa itu jasa-jasa beliau itu kita menjadi Indonesia seperti ini. Tuh. Jadi ini agak keras ini ya. Kalau kita ini Gus Yai, kita mau menengok ke belakang. Ini serius. Pernah nggak dari Wali Songo, contoh ini? Pernah nggak dari ulama kiai kita mengajarkan untuk makar? Toh kalau dari dulu itu ada demo memperjuangkan hak rakyat, betul? Betul. Lah kemarin yang negara itu saya lihat hampir chaos menghadapi orang pengunjuk rasa, demonstrasi yang nggak penting. Hanya membela satu orang, bukan untuk kepentingan negara. Mereka nyutet, Yai. Nyutet itu memanfaatkan umat. Orang-orang pribumi dimanfaatkan, ayo ajakan ya atas nama jihad. Atas nama agama. Sopo ayo yang demo. Iya. Selama ini yang bikin gara-gara dari dulu siapa? Betul. Mereka adalah orang-orang oknum imigran pendatang yang ngungsi di Indonesia. Yang sudah dilindungi oleh ulama-ulama kita diajarkan akhirnya untuk mencintai yang disebut Habib itu. Lah jangan mentang-mentang kita diam. Kita itu dimanfaatkan kecintaan kita umat Nahdizin khususnya umat muslim di Indonesia dengan kecintaan terhadap Habib akhirnya dimanfaatkan. Padahal Habibnya sendiri sekarang ini terbukti dengan kajian ilmiahnya Kiai Imaduddin dan Kiai Nur Ihya secara akademis garis nasab mereka putus dan tidak bisa dibantah. Semua ahli nasab seluruh dunia udah ditantang berkali-kali sampai hari ini mingkem. Paling bikin vlog, bikin jawaban, pakai kitab palsu. Nggak berani kan berhadapan live. Dan dengar juga Kiai Imad kemarin sedikit cerita juga. Mau ngajak pertemuan rahasia, pembahasan rahasia. Nggak boleh rahasia itu. Ini ranah publik. Live kalau berani. Kemarin baru ketemu Kiai Imad. Dan beliau tetap komit. Saya bilang sejak dulu tesis Kiai Imaduddin itu tidak akan bisa dibantah. Bila perlu masuk TV, Gus. Iya. Iya. Media stream. Iya, media seluruh dunia ditantang oleh Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya. Karena memang benar tesis dari segi nasab begitu. Dari segi sains medis mereka nggak berani tes DNA. Apa-apaan itu? Kok kalian budak-budak itu masih meyakini itu atau dari mana? Kok terus kita husnudon gimana? Don prasangka itu kita lakukan ketika tidak ada data. Kalau sudah ada data, misalnya ini kopi, husnudon aja itu bukan kopi, itu teh, itu namanya orang edian kayak gitu itu. Yang pakai otak dong. Makanya saya nggak mau tabayun apa, nggak ada otak kok tabayun. Ini jelas cetha welo-welo terang benderang bahwa kajian ilmu nasab mengatakan itu sanad nasabnya terputus. Pakai ilmu pasti kedokteran DNA nggak berani.
Karena kalau tes DNA ya nanti pasti tidak terbukti juga. Ini besok sore kebetulan Ya. aku mau membahas itu soal DNA itu. Tuh loh, mengapa mereka itu tidak berani tes DNA? Padahal menurut saya, kalau saya anggota dari mereka, saya tes saja. Mungkin saya tetap terbukti Duriat Rasul. Karena mungkin kakekku atau nenekku itu menikahi Duriatnya Wali Songo. Kalau Wali Songo kan jelas. Garis nasabnya jelas. Narkoba resmi internasional, bukan narkoba misalnya narkoba negara ini, tapi narkoba abal-abal. Narkoba resmi internasional sudah mengisbat Ya. bahwa Wali Songo itu Duriatur Rasul. Tes DNA dari beberapa Duriat Wali Songo terbukti positif sampai Rasulullah. Tinggal Betul. sana. Iya, tinggal Wani sana. apa ora? Iya. Wani apa ora? Ya, Sebelah sana. Iya. Yang oknum itu loh, yang oknum. Tapi kalau mereka mau mobilisasi massa, oke, pribumi juga siap. Baik pribumi semua, bersiaplah kalian. Bersiaplah membela kehormatan jati diri bangsa kita. Jangan jadi pengkhianat bangsamu sendiri. Ya, Jangan jadi pengkhianat. Hah? Iki ngomong kaya ngene iki sumpah lillahi taala karena Allah. Bukan karena jabatan. di fitnah adu domba, Iya. di fitnah apa-apa lagi. Artinya apa? Ya orang harus dibayar. Ayo. Coba sekarang kita generasi anak bangsa tinggal meneruskan. Untuk itu tadi, jati diri bangsa kita saat ini sudah waktunya. Kebangkitan pribumi sudah waktunya. Ketika marwah ulama kiai kita dihinakan terus. Dari dulu itu kiai-kiai pada diem kok. Iya. Tapi ini ada batasnya loh. Ada batas. Saya dan Gus Arya itu mungkin ada saatnya kami berhenti bicara, kami akan bertindak. Gitu loh. Kita masih bicara, masih mengingatkan, wahai pribumi yang jadi budak, wahai pribumi yang mengkhianati leluhur, kembalilah kepada jati diri bangsamu. Jangan ikut-ikutan merusak negara ini. Dengan Jangan dari ya. apapun. Jangan dari apapun. Termasuk agama. Ya, kalau kau merasa harus membela Duriatur Rasul, belalah Duriatnya Wali Songo. Jelas terbukti bahwa Duriat Wali Songo tersambung sampai Rasulullah. Pasti itu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Secara ilmiah, ilmu nasab maupun ilmu DNA. Gitu loh, jangan bela yang nggak jelas, yang nggak berani diperjelas. Diperjelas nggak berani, suruh DNA nggak mau. Gimana itu? Ayo. Kajian nasab juga selintutan kayak gitu, nanggapi ini, nanggapi Kiai Mat sendiri, bikin vlog sendiri. Apa itu? Untuk membodohi orang-orang yang tidak paham mengenai apa itu ilmu nasab. Kalau berani, ayo. Kapanpun Kiai Mat kemarin bilang, kapanpun Pak Kiai ada pihak yang ngajak debat saya secara live, Pak Kiai tinggal hubungi saya, WA saya, telepon saya, seketika saya siap. Kapanpun. Sampai hari ini nggak ada yang berani. Dan memang saya sarankan jangan berani, pasti kamu kalah. Ya. Gimana pribumi siap nggak? Siap. Siap ya? Siap. Nah, wes. Udah gitu aja. Oke. Gaspol pokoknya. Gaspol.